Assalamualaikum teman-teman semuanya. Salam. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama dengan gue di sini Adit Harian, dan pastinya gue selalu ditemani sama kawan-kawan gue yang keren yang bisa memberikan inspiring kepada kita semuanya. Saat ini kami sedang berada di salah satu cafe. Kafenya milenial banget, luar biasa, view-nya juga bagus, nyaman, sejuk lagi ya kan. Ini ada di salah satu tempat di Jakarta Pusat. Alamatnya di mana, Bang? Saat ini kita ada di Kopi Dewan. Kopi Dewan. Tepatnya ada di gedung Dewan Dakwah Islamiyah. Dewan Dakwah Islamiyah ya. Di Jakarta Pusat, Jalan Keramat 45. Jalan Keramat 45. Jadi buat teman-teman semuanya yang pengen banget bisa nongkrong, bisa banget bincang-bincang sekedar nyari view gitu loh ya, hanya sekedar ngerjain tugas ataupun bahkan pengen ngajar daring bisa di sini. Karena wifi tersedia gratis. Ada wifi 24 jam ya, kali 24 jam juga tutup di sini, nggak mungkin 24 jam juga. Jadi buat teman-teman jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam ya, buat teman-teman yang ada di daerah Jakarta Pusat dan umumnya di DKI Jakarta, ayo sama-sama kita ke Kopi Dewan dan kita sama-sama nongkrong bareng di Kopi Dewan. Untuk menghargai dan mengapresiasi konten video ini, jangan lupa untuk like and subscribe. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke? Sudah? Tonton sampai selesai ya. Lanjut. Dan di samping gua, kali ini sudah ada pemuda yang kelihatan cukup ganteng juga ya. Asik. Kelihatan cukup ganteng, cukup keren, cukup bisa memberikan inspirasi seperti kepada kita semuanya ya. Insya Allah bersama dengan Bang Muhaimin, tapi lengkapnya dipanggil dengan Mumu Bones biasanya. Asik, namanya Mumu Bones, biasa dipanggil Mumu. Nah kalau beliau ini lebih tua dari saya, kelihatan aja muka kalau beliau 20-an ke atas, kalau saya 17-an. Alhamdulillah ya. Tapi kelihatan muda saya sih. Mulai nyindir. Kita insya Allah bersama-sama akan bincang-bincang sharing inspiring. Apa maksudnya? Kita hari ini mau ngobrolin tentang pemuda dan politik. Sesuai dengan pesanannya Bang Muhaimin, Bang Mumu nih, katanya kita mau bahas tentang pemuda dan politik. Yap. Serem juga ya kalau kayaknya menarik untuk dibahas. Kalau soal bahas pemuda dan politik ini sendiri, tapi ini menarik. Ini menarik banget bagaimana ketika pemuda ini sendiri kadang ada yang insecure ya kepada politik, dan kadang ada juga yang ngejauh dari politik. Nah, beliau ini penggerak, beliau ini adalah seorang pemuda aktivis, selain bergerak dalam bidang sosial, pendidikan, dakwah Islam, dan beliau juga aktif dalam bidang politik. Kita perhatikan dan kita simak bareng-bareng channel ini sampai dengan selesai kontennya. Oke? Siap Bang ya? Siap. Insya Allah siap. Kayak artis Indonesia, jadinya santai aja. Tenang aja, santai. Menurut Bang Mumu nih kali ini yang memang bergerak dalam bidang politik dan gerakan anak muda, ya tentunya ajak anak-anak muda ini untuk bisa tersadarkan kepada pemuda nggak mudah ya, karena masih banyak anak muda ini yang memang belum familiar terhadap politik, malah justru mereka enggan untuk masuk dalam politik. Betul sekali. Cara apa yang membuat Bang Mumu ini bisa membuat mereka itu tertarik terhadap pergerakan dan juga dunia politik? Ya sebenarnya sih hari ini kita bisa melihat situasinya bagaimana pemuda ini bisa tertarik dalam politik. Ya kalau saya sih memandang bahwa politik hari ini kita harus menganggapnya penting, karena hajat dari setiap masyarakat itu ya, itu tergantung dari kebijakan politik. Jadi ketika pemuda hari ini tidak terlepas dari pemuda muslim seperti kita inilah ya, itu harus peka terhadap kebijakan politik yang ada. Karena dengan kebijakan politik yang dibuat oleh pemangku pemerintahan negara ini, itu akan berimplikasi kepada aktivitas kehidupan manusia itu sendiri. Jadi apapun kebijakannya semuanya berdampak ya. Betul, terhadap segmentasi apapun di dalam kebijakan itu sendiri. Contohnya saja banyak sekali ya pastinya ya, dalam bidang sosial. Bagaimana ketika kita sulit sekali bersosial secara umum saat ini ketika ada kebijakan PSBB total. Ya itu juga terpengaruh sekali ya. Dan pastinya pun juga banyak halangan rintangan ya untuk bisa membuat pemuda ini sadar bahwa mereka itu harus melek politik dan mereka harus bergerak secara langsung. Nggak hanya sekedar duduk
datang ke kajian ya, Ya. lalu nggak mengimplementasikan apa yang dia dapat di situ. Betul Tentunya lagi. masih banyak lagi ya yang harus kita sampaikan kepada para pemuda ini bahwa mereka ini harus bergerak bersama-sama, bergerak untuk bisa memberikan kontribusinya kepada pergerakan Islam, pergerakan keadilan dan juga politik itu sendiri. Betul sekali. Karena pemuda itu harus memiliki tanggung jawab. Pemuda itu harus memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab. Emang udah Apalagi- tanggung jawab apa yang dirinya? Satu, tanggung jawab dirinya, yang nanti kalau sudah berkeluarga, bahkan nanti Asik. ketika berkecimpung di dunia masyarakat. Anyway, emang Dikau sudah berkeluarga? Alhamdulillah. Sudah berkeluarga ya? Doain kenapa nih? Sudah beristri dan sekarang Oh. lagi ini ya, mengandung. Oh, Insya Allah bulan alhamdulillah. depan Beliau sudah- Oktober akan melahirkan. Alhamdulillah ya, beliau sudah menikah, beliau sudah punya pasangan hidup. Kalau saya beda lagi, jangankan pasangan hidup, pasangan sendiri aja bingung. Gitu. Ya, jadi beliau sudah memiliki pasangan dan saat ini sedang mengandung ya, sedang isi ya, Ya, betul sekali. Mohon Kita doanya. Kita doakan semoga bisa lancar persalinannya. Bulan depan insya Allah ya. Amin, amin, insya Insya Allah. Allah ya. Jadi ada salah satu implementasi tanggung jawab yang dibuat sama Bang Mumu ini, yakni bertanggung jawab terhadap keluarganya. Asik. Betul sekali. Makanya saya berharap sebenarnya pemuda ini harus memang memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan politik. Karena akan berefek kepada aktivitas kehidupan mereka Iya. dari makan, ya, makannya, dan kemudian dari isi kepalanya, dan kemudian bagaimana mereka mengisi dompetnya, Iya. ekonomi, Iya. dan kemudian sampai dengan persoalan ibadah. Yap. Nah, kebijakan politik itu sangat-sangat krusial ketika memang kebijakannya tidak dilakukan secara baik. Pastinya. Nah. Dan ketika udah seperti itu, otomatis pemuda ini kontribusinya harus kuat ya, harus kuat sekali pastinya. Kalau misalkan hanya sekedar mereka ogah-ogahan, kontribusinya otomatis pergerakannya nggak akan berjalan secara baik ya bang. Betul sekali. Di lapangan sementara ini ketika abang menjalani aktivitas pergerakan dan juga syiar politik di Jakarta ya saat Ya. ini, apa sih rintangan halangan yang didapat ketika membuat sebuah kaderisasi kepada pemuda? Ya, makanya PR besar hari ini kita adalah bagaimana membuat kaderisasi yang kuat kepada generasi muda kita untuk melanjutkan kepemimpinan di suatu negara, ya. Baik memimpin dirinya, keluarganya, bahkan masyarakat lingkungan. Maka memang perlu dibuat sebuah pola kaderisasi yang kuat secara ideologi. Nah, saya menganggap bahwa kekacauan hari ini yang terjadi itu akibat dari tidak adanya ideologi yang secara adil untuk mengelola kehidupan masyarakat. Dan saya yakin betul bahwa Islam adalah ideologi yang tepat untuk mengurus suatu negara, bahkan dunia. Nah, ideologi Islamlah yang mampu melakukan itu. Nah, pertanyaannya hari ini adalah di mana pemuda kita yang memiliki ideologi Islam yang mampu menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat, tak terkecuali dalam politik. Karena hari ini, ya, politik hari ini diisi sama orang-orang yang tidak konsisten untuk menerapkan nilai-nilai Islam. Akhirnya terjadi kerusakan. Maka saya berharap betul pemuda ini memiliki tanggung jawab untuk mengurus segala hal kebijakan politik, terlibat minimal ya dalam pemikiran, dalam kerja-kerja dakwah untuk menyadarkan masyarakat kita tentang bagaimana ideologi Islam ini mampu menjadi solusi untuk menyelesaikan problematika yang hari ini terjadi. Biasanya kalau dalam pergerakan Bang Mumu sendiri pernah berkontribusi apa dalam dunia pergerakan dan politik ini? Pernah berkontribusi apa? Mungkin ada salah satu hal yang bisa ataupun pernah dilakukan dalam syiarkan, dalam membuat kampanyisasi mengenai pemuda ini harus turun bergerak dan juga turun untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah umat dan sosial ya. Apa biasanya? Saya pernah jadi yang dibilang aktivis mahasiswa ya. Luar biasa nih beliau. Karena biasa ini ya apa demo, ya, orasi segala macam pernah saya lakukan. Ya? Bagaimana menyampaikan aspirasi kita sebagai mahasiswa dan aspirasi rakyat kepada pemerintahan untuk coba membenahi keadaan bangsa kita, di mana krisis terjadi di berbagai sektor, hukum, kemudian sosial, budaya, politik, bahkan sekelas pendidikan. Nah, ketika saya menjadi mahasiswa waktu itu, saya merasa terjadi sebuah ketimpangan atau seperti apa? Dalam hal untuk apa sebenarnya kita dididik, ya. Dan saya melihat ya hari ini pendidikan itu hanya menghasilkan
generasi untuk menjadi pekerja, bukan menjadi pemimpin. Dalam nih. Nah, Dalam banget. pekerja bukan jadi pemimpin, itu kata kuncinya. Jadi ketika pemuda-pemuda generasi kita itu cuma dicetak untuk jadi karyawan-karyawan perusahaan atau sekelas manajer-manajer, tapi bukan menjadi owner-owner sebuah perusahaan. Itulah akan menjadi tantangan berat buat masa depan kita, karena kita hanya mengerjakan teknis, bukan pada konsep. Nah, saya merasa pendidikan kita belum maksimal untuk mendidik kader-kader generasi yang mampu menjadi pemimpin. Tentunya kita berharap semoga ini bisa lebih disadarkan lagi ya kepada para pemuda ya, agar karena memang harus bermulai dari pendidikannya. Ketika saya berjuang waktu itu, ada yang mungkin belum sesuai ya pendidikan hari ini, maka saya berjuang. Artinya kalau untuk membenahi pendidikan, artinya kita harus paham secara pribadi dulu. Saat ini juga bergerak dalam bidang pendidikan juga ya? Ya, saya akhirnya selesai di dunia kampus, saya berhijrah lah untuk belajar lagi lebih dalam bagaimana beragama dengan baik. Saya ikut aktivitas di dunia pesantren, belajar jadi santri, mengenal apa itu Islam, mengenal apa fikih ibadah, mengenal apa itu pergerakan dakwah. Dari situlah saya menjadi santri, dan kemudian saya terlibat dalam sebuah organisasi kepemudaan. Harus ya, seenggaknya ada menjadi wadah. Ketika kita paham kondisi hari ini, artinya pemuda hari ini harus punya wadah untuk berjuang, minimal berjuang dengan kemampuan yang dimiliki. Kami bikin kegiatan-kegiatan, misalnya dakwah marginal, dan kemudian saya alhamdulillah sekarang ngajar di sebuah sekolah. Saya ngajar tahfiz Quran, jadi mengajar anak-anak untuk bagaimana bisa membaca Al-Quran, dan kemudian bisa menghafal, dan kemudian saya berharap dengan nilai-nilai Quran yang tertancap dalam diri generasi-generasi kita itu akan menjadi solusi, karena Al-Quran lah yang menjadi sumber pedoman kita dalam Islam. Ketika generasinya dekat dengan Quran, generasinya dekat dengan nilai-nilai Al-Quran, maka yakin pasti ada impact besar ya. Impact besar untuk perubahan hari ini. Ini filosofis banget ya materi dari beliau, karena kita perhatikan sendiri bahwa bergerak itu bukan hanya sekedar teori saja, tapi juga ada implementasi. Selain implementasi juga ada kekuatan besar ya, ini kekuatan pedoman, dan pedomannya adalah Al-Quran itu sendiri. Luar biasa banget. Ini filosofis banget jawaban dari Bang Mumu ini sendiri. Dan ketika membuat kader nih Bang ya, biasa kan ada ya kader-kader yang bandel Bang ya, bahkan ada di antara mereka ketika sudah di kader tapi kabur Bang. Heran nih, kebanyakan bisa jadi kita. Wah, ini kayaknya nyindir banget ya. Bisa jadi kita. Saya juga kayak gitu kayaknya nih Bang. Iya, jadi kadang banyak ya di antara para pemuda ini sendiri ketika mereka, istilahnya itu adalah yang berguguran di jalan dakwah, yang terpelanting di jalan dakwah. Filosofis banget. Yang mental lah, kalau bahasa anak sekarang itu mental di jalan dakwah. Jadi nggak connect banget ya sama. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu biasanya? Ya banyak kader-kader yang sekarang tuh kader yang keder. Wah, ini saya menarasikannya seperti itu. Kenapa dia keder? Karena generasi muda hari ini tidak diisi dengan ideologi yang benar. Dan hampir sedikit sekali atau tokoh-tokoh ulama kita atau yang memang alim secara ilmu agama tidak membina secara utuh bagaimana kader ini berjuang, apalagi dalam konteks berdakwah. Kan perlu diisi, dibina, ditempa, sehingga mereka dengan binaan tempaan itu diberdayakan untuk dakwah Islam. Nah, itu PR kita nih sebagai umat Islam yang hari ini pemuda-pemuda kita justru lebih asik dengan dunianya, digitalnya, kemudian pergaulannya, yang itu jauh dari kata nilai-nilai Islam, sehingga mereka harus disadarkan kembali ya Bang ya? Maka polanya adalah bagaimana kita hari ini fokus pada pendidikan sampai melakukan penyadaran bahwa kami generasi muda Islam itu ya punya tanggung jawab untuk menjadi pendakwah, menyelesaikan masalah-masalah yang ada di negeri.